Salam fisika. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika dalam pokok bahasan besaran, satuan, dan pengukuran. Pokok bahasan ini adalah pokok bahasan yang kedua dari kelas 10 tentang fisika di semester Gasal. Sebelumnya kita telah membicarakan tentang hakikat fisika, yang mana di sana kita berdiskusi banyak bagaimana hakikat fisika itu dari tinjauan sebagai body of knowledge, ya, sebagai kerangka atau sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang akan kita pertajam dengan konsep-konsep fisika selanjutnya. Salah satunya tentang memahami besaran, satuan, dan juga bagaimana pengukuran dalam fisika. Baik. Saya akan mengawali dengan menggunakan kalimat berikut ini. Nah, Parmin menyimpan air dalam botol bervolume 500 cm3. Massa jenis air 1 gram per cm3. Tentukan massa air tersebut saat ditimbang pada neraca timbang beban. Pada penggalan kalimat ini merupakan kalimat fisika. Ya, kita akan sedikit mempelajari fisika dimulai dengan mengenal tentang apa atau apakah di dalam pernyataan ini menyangkut tentang besaran. Kemudian, apakah juga dalam kalimat ini di sana menyebutkan adanya satuan? Dan yang berikutnya, apakah juga dalam kalimat ini mengandung pernyataan tentang alat ukur? Nah, 3 hal inilah yang nanti akan kita bicarakan pada tayangan-tayangan selanjutnya. Seandainya Anda sudah bisa menjawab apakah ada besaran, apakah ada satuan, dan juga apakah di sini ada alat ukur, maka setidaknya Anda sudah memiliki kemampuan dasar tentang fisika. Sekarang kita lihat dulu tentang pengertian besaran. Nah, apakah besaran itu? Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan yang pasti harus dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kalau kita itu bisa mengatakan sesuatu ini dapat kita ukur, dapat kita nyatakan hasilnya dengan angka dan satuan, pasti itu adalah suatu besaran. Misalnya, kita mengukur suatu panjang satu meja, kita ukur panjang meja itu, kita ukur, maka pasti kita akan mengatakan panjangnya adalah 2 meter. Berarti bisa kita ukur, bisa kita tanyakan panjangnya dan ada satuannya. Kalau begitu, panjang itu adalah suatu besaran. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang saya kira Anda bisa menyebutkannya. Sedangkan bagaimana dengan satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Jadi tadi besaran sudah kita dapatkan, sekarang untuk menyatakan besaran itu kita gunakan satuan. Tadi kita mengukur besaran panjang, satuannya adalah meter. Nah, jadi berapa meter sih nilai dari panjang itu maksudnya. Sehingga satuan-satuan itu meliputi ada satuan meter, kilometer, dan kilogram. Dan masih banyak satuan-satuan dalam fisika yang nanti akan Anda pelajari lebih lanjut. Nah, untuk satuan di fisika itu ada satuan yang sudah dibakukan. Ada satuan ini memang sudah disepakati secara internasional, dipakai secara bersama-sama. Kenapa? Karena penting sekali satuan itu dibakukan. Kalau nggak dibakukan, akan menjadi permasalahan pada pengetahuan yang lain. Misalnya, kalau misalnya kita menggunakan satuan panjang itu menggunakan hasta, ya, atau jengkal. Ini jengkal, ya, nah jengkal. Maka ukuran jarak tangan orang Indonesia dengan orang Eropa itu akan berbeda, sehingga harus kita
buat kesepakatan panjang itu berapa, itu maksudnya, maka ada satuan baku. Sedang satuan tidak baku ada satuan yang tidak ditetapkan secara satuan ilmiah. Apakah tidak boleh dipakai satuan tidak baku? Boleh, tetapi di kesepakatan tiap daerah, tidak bisa kita gunakan secara internasional. Nah, tentang macam-macam besaran, pasti Anda sudah ingat atau masih ingat tentang besaran ketika belajar di SMP. Ada besaran pokok, yaitu besaran yang digunakan sebagai dasar untuk besaran-besaran yang lain. Ada 7, ya, panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah mol. Yang perlu menjadi perhatian utamanya adalah besaran panjang. Jadi selama beberapa kasus murid hanya mengenal satuan besaran panjang, itu hanya panjang saja, padahal panjang itu dalam kehidupan nyata itu banyak sekali bentuknya. Besaran panjang itu misalnya ada lebar, itu juga besaran panjang. Ada keliling, ada sisi, ada diameter, ada jari-jari, ada perpindahan, ya, ada diagonal. Nah, itu salah satu contoh-contoh besaran panjang. Maka untuk melihat suatu besaran, terutama besaran pokok, kita tidak hanya cukup melihat nama besarannya saja, tapi lebih detail kita lihat satuannya. Ketika satuannya itu ada satuan tunggal meter, apapun itu namanya, maka itu adalah masuk di kelompok besaran panjang. Demikian juga untuk misalnya waktu. Waktu juga sama. Asal satuan waktu itu adalah sekon atau bisa diubah ke satuan sekon, maka itu ada besaran pokok waktu. Misalnya hari, itu besaran waktu. Kenapa? Karena satu hari bisa diubah ke satuan sekian detik. Bulan, minggu, tahun, dan seterusnya. Bahkan periode, kalau kita punya ayunan tuh, ya, kemudian ada getaran seperti itu, ya, waktu untuk satu kali ayunan namanya periode, itu pun juga suatu besaran pokok. Jadi periode juga masuk sebagai besaran pokok, masuk dalam ruang lingkup besaran pokok waktu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Cara menurunkan ini ada 2 cara, yaitu dengan mengkalikan antar besaran pokok atau dengan saling membagi besaran pokok. Contoh adalah luas, volume, massa jenis zat, dan masih banyak lagi tentang besaran turunan ini. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti kita akan lihat cukup banyak besaran turunan karena memang ini ada dihasilkan dari mengalihkan atau membagi besaran pokok. Ini juga masih besaran turunan, ada cukup banyak yang mana nanti Anda bisa mengelaborasi dari berbagai sumber, baik dari buku maupun dari internet. Nah, sekarang kita masuk pada konsep tentang pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang pasti. Kegiatan apa? Kegiatan membandingkan besaran tertentu dengan besaran yang lain, tetapi yang lain ini sudah distandarkan. Contoh, ya, kita ingin membandingkan panjang suatu meja dengan besaran yang sudah ditentukan standar. Apa itu? Mistar. Ya, jadi mistar itu adalah besaran standar yang dipakai untuk membandingkan besaran panjang baiknya meja dengan besaran panjang yang distandarkan, yaitu yang tercantum pada skala-skala pada mistar itu. Itulah namanya kegiatan pengukuran. Alat ukur itu memiliki skala terkecil. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita mengukur, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran itu harus sangat-sangat teliti, meyakinkan diri sudah benar. Maka hasil pembacaan yang kita nyatakan adalah hasil baca yang terbaik. Biasanya ini disimbolkan sebagai nilai X biasanya, ya, untuk penotasiannya. Kemudian ketika kita menggunakan alat ukur itu, maka alat ukur memiliki nilai ketidakpastian atau nilai kesalahan atau nilai ketelitian. Jadi kita tidak bisa menciptakan suatu alat ukur tanpa mempertimbangkan bahwa alat ukur ini punya nilai kesalahan. Dari mana kesalahannya? Macam-macam. Bisa ketika kita mengamatinya tidak teliti,
meletakkan alat ukurnya tidak tepat, ya, atau bahkan kita ketika mengamati menggunakan mata terjadi gangguan. Maka pengukuran hasilnya bukanlah mutlak tapi bersifat relatif, karena memang di situ masih ada toleransi terhadap kesalahan. Penulisan hasil pengukuran kita tuliskan sebagai notasi bahwa hasil pengukuran dinyatakan sebagai nilai baca terbaik plus minus dengan nilai ketidakpastiannya atau tingkat ketelitiannya. Tingkat ketelitian itu digunakan dalam nilai setengah skala terkecilnya. Jadi kalau pengukuran tunggal, nilai ketelitiannya delta X-nya itu adalah setengah dari skala terkecilnya. Nah, misal kita punya alat ukur mistar. Mistar itu seperti ini. Ini Anda sudah kenal sekali. Ada jarak antar skala, ya. Di sini dapat Anda lihat jarak skala. Nah, jarak antar skala ini kalau kita perbesar, maka nanti kita akan melihat antar garis itu ada jarak-jarak terdekatnya. Maka jarak terdekat antar garis inilah yang kita sebut sebagai nama skala terkecilnya. Sehingga kalau ini kita tentukan skala terkecilnya berapa? Ya, antara 0 dengan 1 ini adalah 1 cm dibagi dengan 10 garis, artinya jarak antar skala ini adalah 1 mm. Mendapatkan tingkat ketelitiannya atau ketidakpastian setengah dari skala terkecil, yaitu 0,5 mm. Dengan ketelitian atau ketidakpastian, nah ini 0,5 mm itu setengah dari skala terkecilnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membaca suatu mistar. Jadi ini mistar hanya terpotong saja, ini maksudnya tetap dari 0. Kemudian ini kayu yang kita ukur panjangnya ternyata melebihi angka 6 cm, tapi masih kurang dari 7 cm. Nah, secara fisika kita tidak bisa mengatakan berapa panjangnya 6,4. Tidak bisa. Kenapa? Karena alat ini punya keterbatasan, dia hanya mendapatkan skala 6 atau mendapatkan skala 7. Ya, 6 atau 7 itu pilihan angka yang harus dimunculkan. Maka kita bisa menuliskannya adalah kita lihat skala terkecilnya dulu. 1 cm skala terkecilnya. Jarak antar garis ini adalah 1 cm. Tingkat ketelitiannya setengah dari 1 cm atau 0,5 cm. Maka kita bisa menuliskan hasilnya adalah 6 plus minus 0,5 cm. Artinya kita bisa menuliskannya bahwa ini nilainya lebih dekat dengan 6, tetapi ada koreksi kesalahan sebesar 0,5 cm. Kalau kita menggunakan nilai rentangan, artinya panjang kayu ini adalah rentangannya antara 6 dikurangi setengah dan 6 ditambah setengah. Maka nilainya tidak akan kurang dari 6,5 dan tidak akan lebih dari 5,5. Maka itulah yang dimaksud dengan pengukuran fisika. Demikian juga untuk kasus yang berikut ini. Nah, kalau yang ini maka pendekatannya tidak lagi menggunakan pendekatan angka 7, tapi menggunakan pendekatan angka, iya betul, pendekatan angka 8. Maka 8 plus minus 0,5. Ingat, kita tidak boleh mengatakan berapa panjangnya ini 7,8. Tidak boleh. Karena kita tidak pernah menemukan angka 7,8. Yang kita temukan hanya angka 7 atau 8 dengan tingkat kesalahan adalah 0,5. Sekarang pengukuran berikutnya. Nah, dari sini sekarang kita lihat ini jaraknya adalah 4 cm dengan 5 cm, di dalamnya ada skala kecil lagi. Nah, maka skala terkecilnya berapa di sini? Nah, skala terkecilnya adalah dalam satuan milimeter. Karena 4 cm dibagi dengan 10 skala, maka masing-masing adalah 1 mm. Maka nilainya di sini adalah 63 mm plus minus 0,5 mm. Sebenarnya kalau dalam faktanya jarak 1 mili nggak sedekat ini, nggak selebar ini. Sehingga sebenarnya kalau kita dalam faktualnya jaraknya sangat rapat sekali. Maka menyebutkan sebagai angka 64 pun itu masih mendapatkan toleransi. Tapi kalau kita mengamatinya menggunakan mikroskop atau menggunakan lup sehingga bisa melihat sampai tingkat sedetail ini, ya
sewajarnya kita menyebutnya bukan 64 tetapi menyebutnya sebagai 63, karena memang kecenderungannya panjang kayu yang coklat hitam ini, ya, yang warna hitam ini lebih dekat dengan angka 63 dibandingkan dengan angka 64. Nah, alat ukur yang berikutnya, nah ini ya namanya adalah tentang jangka sorong. Nah, sekarang kita lihat seperti apa jangka sorong itu. Nah, jangka sorong itu memiliki komponen yang tersusun atas bagian yang dapat kita geser. Nah, namanya ini adalah rahang geser, dan ada rahang yang tidak bisa bergerak, namanya rahang tetap. Nah, rahang geser ini kalau kita rapatkan begini, maka ujungnya itu akan berimpit, yang atas ujungnya juga berimpit. Kemudian kalau kita lihat yang di belakang bawah sini, ya, samping itu juga kalau kita rapatkan dia akan berimpit. Artinya apa? Seluruh komponennya dalam posisi berimpit, yaitu 0 dengan 0 yang atas, seperti itu. Kalau kemudian kita geser, nah, maka rahang yang bawah akan terpisah sejauh tertentu, yang atas juga terpisah sejauh tertentu, yang ekor ini juga akan terpisah dengan jarak tertentu. Jarak pisah untuk bagian rahang besar itu nilainya sama dengan jarak pisah untuk rahang yang kecil. Demikian juga dengan apa ini namanya, saya menyebutnya si ekor, ya, ekor yang panjang itu juga sama terpisahnya. Nah, maka sekarang bagaimana penggunaannya? Bagian ekor itu bisa kita pakai untuk mengukur kedalaman. Ini kedalamannya. Jadi bagian tepinya itu kemudian rahangnya digeser sehingga ekornya akan muncul untuk ukur kedalamannya. Bisa juga kalau misalkan kita ukur kedalaman suatu lubang tapi tidak di dalam seperti ini, maka menempatkannya harus sungguh-sungguh tegak lurus supaya pengukurannya sama. Kemudian kalau untuk yang rahang besar itu dipakai untuk mengapit. Jadi kalau misalkan kita ada punya alat ukurnya, nanti kita press begitu, nah kita tekan begitu sampai berhenti, maka kita bisa melihat berapa sih jarak antara dua tempat yang terbaca ini. Ini juga sama. Ya, sedangkan untuk yang bagian atas itu makanya bukan untuk menjepit, tapi kita tarik, kemudian kita lebarkan, sehingga nanti kalau kita lebarkan ujung-ujung ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Ya, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, maka berapakah jarak pisahnya bisa diukur juga. Biasanya untuk ukur diameter dalam, ya. Kalau yang ini untuk ukur diameter luar atau lebar luar atau panjang luar, sedangkan untuk yang ini untuk ukur bagian kedalamannya. Nah, bagian-bagian jangka sorong sudah disebutkan di atas atau yang tadi. Ada skala utama yang warna merah ini, ya, terbatas antara 0 sampai 11 cm panjang yang bisa diukur. Tapi nanti faktualnya mungkin paling jauh itu 10 cm udah, ya, 10 cm biasanya. Kemudian ada skala nonius, itu yang tadi bisa kita tarik, kita geser-geser tadi, ya, skala noniusnya. Nah, dalam skala utama itu jarak antar skalanya ini, garis-garis yang kecil-kecil ini, nah di sini itu jaraknya adalah 1 mm jaraknya. Tetapi jarak ini akan dipengaruhi oleh besarnya skala noniusnya. Jadi ini bukan skala terkecilnya, tapi skala terkecilnya itu berada pada noniusnya. Nah, bagaimana melihat skala terkecilnya? 1 mm itu harus kita bagi dengan berapa banyak skala nonius. Kalau skala noniusnya ada 10 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti skala terkecilnya alat ukur jangka sorong itu adalah 1/10 mm atau 0,1 mm. Nah, sekarang misalnya skala utama tadi skala rahang tapnya 1 mm, rahang geser atau noniusnya adalah rahang geser. Ini tingkat skala terkecilnya ditentukan oleh jumlah skalanya. Kalau skalanya 5, artinya ya 1/5 mm. Kalau kita gunakan yang tadi 10 skala, maka ya 1/10, 0,1 mm. Dan ada juga yang lebih detail lagi, dari awal sampai akhir itu terbentuk 20 skala. Maka skala terkecilnya adalah 1/20 atau 0,025.
Nah, dengan mengetahui skala terkecil, pastilah Anda semua bisa menentukan nilai ketidakpastiannya. Yaitu berapa tadi? Ya, setengah dari skala terkecil. Maka kalau kita dapatkan sekarang, ini skala terkecilnya adalah 0,2, maka ketidakpastiannya 0,1. Kalau 10 skala terkecilnya berarti 1/10, 0,1 skala terkecilnya. Ketidakpastiannya ya tinggal dibagi 2 saja, 0,05. Kalau ini cuma skalanya ada 20. Ya, jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka 1/20 ada 0,05 dan ketidakpastiannya ada 0,025. Semakin nilai skala terkecilnya itu makin kecil, maka alat ukur itu dikatakan semakin baik. Jadi kalau ingin membeli jangka sorong, jika ada pilihan-pilihan, pilihlah yang memiliki skala nonius yang sangat banyak, dan pasti harganya pun juga akan lebih mahal karena memang hasilnya lebih bagus. Misalnya sekarang kita akan melihat bagaimana cara membaca dari suatu jangka sorong. Tentukan SU itu skala utamanya, itu nilainya berapa, SN itu skala noniusnya dan hasil pengukurannya. Misalnya jangka sorong ketika kita tarik, posisi angka 0-nya ditunjukkan gambar sebagai berikut. Kita membaca skala utamanya adalah di sini 4 cm, maka kita membacanya adalah 4,7 cm. Jadi yang kita baca itu angka sebelum noniusnya. Ya, ini baca 4,7 cm. Itu skala utamanya. Skala noniusnya, skala yang bawah, kita lihat yang segaris lurus, cari yang bawah dan atas lurus. Nah, cari ini tidak lurus, ini enggak lurus. Nah, ini lurus. Berarti skala noniusnya yang kita baca adalah skala yang nomor 6. Skala nomor 6. Maka hasilnya adalah, kalau kita lihat hasil penilaiannya, skala utamanya 4,7 cm, kita ubah ke satuan mm, 47 mm. Skala noniusnya, nah 6, nomor ke-6 dikalikan dengan masing-masing ini tadi nilainya 0,1. Berarti 6 ini artinya 6 kali 0,1 atau 0,6 mm. Sehingga hasil pembacaannya tinggal kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius. Ingat, satuannya harus sama, boleh dalam cm, boleh dalam milimeter. Ini dalam satuan milimeter. Saya geser sini saja. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh soal berikutnya? Skala utamanya ini angka nolnya, berarti sebelum angka 0 5, jadi 5,5 cm atau 55 mm. Skala noniusnya yang lurus berada pada skala ketiga. Saya membacanya skala ketiga, bukan skala 3, jadi skala ketiga. Ya, maka skala ketiga itu punya makna 3 kali 0,2. 0,2 adalah skala terkecil karena ini 5 skala, masing-masing jaraknya 0,2, 0,2, 0,2, maka ini artinya 0,6. Maka mendapatkan hasilnya 55,6. Kan yang berikutnya ini skala yang banyak tadi. Ada berapa skala anak-anak yang bawah ini? Iya, ada 20 skala. Berarti skala 20 skala, maka skala utamanya kita baca nilainya adalah 8,4 cm. Skala noniusnya kita cari yang lurus di sini, yang lurus. Nah, yang lurus adalah berada di angka 6. Angka 6. Tapi angka 6 ini adalah skala nomor 12. Nah, kalau Anda lihat skala nomor 12. 1 2 3 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Skala nomor 12. Karena mendapatkan nomor yang ke-12 atau skala yang ke-12, kita kalikan dengan ketelitiannya tadi adalah 0,05 skala terkecilnya. Ini skala terkecilnya, jarak antar garis ke garis ini adalah 0,05. Maka kita dapatkan hasil pembacaannya adalah 84,60 mm. Nah, sekarang
kita coba salah satu simulasinya ya, kita coba. Misalnya kita dapatkan hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, kita akan membaca ini. Nah, kita baca. Maka ketika ini sudah kita rapatkan, nah, dan tidak bisa bergerak lagi itu bonekanya, nah, maka posisi dari non-use-nya itu adalah di angka ini. Nah, nolnya itu berada di angka setelah angka 3. Maka kita membacanya sebagai angka 3. Karena ini milimeter, maka kita membacanya adalah sebagai angka 30 mm. Lebihnya ini mungkin koma, mungkin ya. Koma, titik koma, coba kita pakai koma. Koma. Kita cari garisnya pas di angka 5. Maka ini kita baca 30,5 mm. Kan kita coba. Oh, salah. Coba kita pakai titik. Tidak bisa ya. Oh, ternyata yang segaris itu bukan angka 5-nya, tapi ini angka 4-nya. Dianggap 4 yang segaris ya, tidak apa-apa. Ya, ini karena sangat tipis jaraknya. Ya, sangat tipis jaraknya. 30,4. Kita coba yang lainnya dulu saja. Pakai koma ternyata ini. Coba yang lain. Ini ya, ini sepertinya sebentar, ini juga mungkin agak kacau nanti. Nah, yang ini berapa ini sekarang kita lihat ya. Maka ini angka 4, ini angka 3, berarti ini pada posisi 30, 31, 32, 33. Maka ini ada 33. 33, lebihnya berapa? Nah, ini juga sama, ini lebihnya. Ini lebihnya itu kalau di angka 4 di angka 5. Kita coba di angka 5. 5. Oh, kalau coba di angka 4. Nah, berarti yang dianggap beribet yang di angka 4, maka 33,4. Jadi memang ada keterbatasan dalam simulasi ini, ada yang kita anggap lurus dan tidak ternyata yang memenuhi yang bagian itu. Sekarang bagaimana untuk micrometer skrup? Nah, alatnya seperti ini anak-anak. Micrometer skrup ya, seperti congkelan ya, congkelan. Nah, ini memiliki komponen, ada skala utama dan juga ada skala non-use. Skala utamanya itu yang angkanya itu pada garis mendatar ini, yang selurus dengan sumbunya. Kemudian skala non-use itu ada skala putar. Jadi ini bagian bisa diputar nanti. Putar. Nah, kalau diputar itu setiap satu putaran penuh itu akan garisnya ini akan mundur dari garis atas menuju ke garis bawah mundurnya itu, atau sejauh 0,5 mm. Satu putaran penuh dari 0 kembali ke 0. Angka 0 ini bisa mewakili sebagai angka 50 juga, karena 45 ke sini ada angka 50. Sehingga kalau kita ingin mundur 1 mm, kita harus memutar ini sebanyak berapa kali? Ya, 2 kali, karena putaran yang pertama hanya pada skala yang bawah, putaran yang kedua sudah sampai pada skala yang atas. Artinya bahwa 1 mm itu digunakan untuk berputar sebanyak 50 skala, miliknya skala putar, atau setengah mili untuk satu kali putaran, yaitu 50 skala. Sehingga skala terkecilnya kita menggunakan skala terkecil tergantung jumlah skalanya. Kalau skala putarnya itu satu kali putaran itu 50 skala, artinya micrometer skrup itu memiliki skala terkecilnya adalah 0,5 dibagi 50, karena satu kali putaran hanya bisa mencakup setengah mili ya. Kalau satu skala, maka dia punya ketelitian sebesar 0,05 ya, seperti itu. Untuk ketidakpastiannya ya, tinggal kita bagi aja dengan setengah bagiannya. Nah, misalkan seperti ini hasil pengukurannya ya. Nah, berapa kita membacanya ini? Skala utamanya berarti menunjuk angka 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pasti ini panjangnya 9 mili, tapi lebihnya berapa? Lebihnya kita lihat yang segaris
juga segaris juga. Jadi skala-skala yang pinggir cari yang segaris. Ini 25, ini 30, segarisnya di sini angka 27. Karena tadi punya ketelitian 0,01, maka nilai ini kita baca langsung mendapatkan nilai 0,27. Nah, karena 27 kalikan 0,01 0,27, sehingga kalau kita jumlahkan mendapatkan 9,27 mm. Nah, sekarang bagaimana kalau pengukurannya sebagai berikut. Ini angka 5 mm yang dimunculkan di bawahnya. Berarti ini adalah 5,5 mm. Skala utama menunjuk angka 5,5 mm. Ini angka 20, ini angka 25. Kalau begitu, yang segaris ini mewakili angka 22. Sehingga hasilnya adalah 5,5 ditambah 0,22. Ya, 5,5 ditambah dengan 0,22, 5,27. Sekarang bagaimana kalau untuk gambar yang berikutnya? Ini 15 mm, 16, 17 setengah. Nah, angka setengahnya kelihatan. 17 setengah. Kemudian yang segaris adalah berada di posisi ini. Ini angka 0, angka 5, berarti ini angka 4. Sehingga kita menentukannya adalah 17,5 mm untuk skala utama, dan skala noniusnya adalah skala 4 dikalikan 0,01 atau 0,04, maka mendapatkan hasil 17,04. Yang harus hati-hati adalah ketika nilai skala noniusnya itu hanya 1 digit. Nah, kalau yang 2 digit tadi adalah 0,25 atau 0,22, ini 0,27. Kalau hanya 1 digit, maka kita menyebutkannya harus menjadi 2 digit juga. Kalau di sini ada angka 4, kita membacanya 0,04. Kalau di sini ada angka 9, ya kita baca 0,09, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana ketika kita membuat pada simulasi ini. Sekarang ini belum merapat, maka kita rapat, kita putar seperti ini ya, kita putar hingga nanti ini berhenti. Nah, kalau sudah berhenti seperti ini berarti ini sudah terbaca. Sekarang kita masukkan nilainya. Skala utamanya adalah 9, 9,5. Berarti 9,5 kita tambahkan dengan angka 15, 20, ini adalah 0,19. Berarti 9,5 ditambah 0,19 berarti 9,69. Kita coba sekali, semoga ini menggunakan koma. Ya, betul, menggunakan koma. 9,69. Sekarang kita coba berikutnya. Nah, sekarang ini berapa kalau yang ini? Sekarang yang berikutnya kita coba putar sampai berhenti. Nah, ini sudah berhenti. Nah, berapakah pembacaannya ini? Maka ini 3,5 ya, 3,5. Cari segaris, ini segaris, maka mewakili angka 33. Maka 3,5 ditambah dengan 0,33, maka ini 83. 3,5 tambah 0,33 adalah 3,83. Ya, seperti itu. Jadi begitulah cara kita menggunakan alat ukur besaran panjang dari mistar, kemudian jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, sedangkan untuk alat ukur voltmeter ini alat ukur voltmeter, cara membacanya adalah kita menggunakan model perbandingan. Ya, perbandingan. Bagaimana perbandingannya? Ketika kabel merahnya itu kita pindahkan, ini artinya kita memindahkan batas ukur alat ini. Kalau kita taruh di angka 2, maka maksimal dia hanya boleh mengukur sebesar 2 volt. Kalau di 2 volt dia akan masuk sampai ke angka 5. Karena memang maksimalnya 5. 5 mewakili berapa? 2 volt. Kalau ini kita taruh di angka 12, kalau dimasukkan angka 12, maka akan
jarumnya melompat ke angka 5. Kita coba kita taruh di angka 12 volt. Nah begini, 12 volt, jarumnya di angka 5. Berarti kita buat perbandingan sebenarnya. Kalau 12 volt adalah 5, sehingga kalau misalnya sekarang itu kita taruh di angka 3 itu berapa? Nah kan begitu, sehingga kita tinggal buat perbandingan saja. Kalau 12 sama dengan 5, kalau 3 sama dengan berapa? Nah maka nanti Anda bisa merumuskan secara matematika. Coba Anda tentukan bagaimana membuat bentuk perbandingan seandainya kalau 12 sama dengan 5, sekarang kalau 3 itu mendapatkan berapa volt ya. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan di sini, dan untuk selanjutnya silakan Anda berelaborasi. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan dalam kolom komentar, atau ketika pada tatap muka Anda bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih Anda belum bisa pahami, sehingga kita bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman Anda di kelas. Demikian anak-anak semuanya, dan salam fisika.